Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai reptil. Kita akan belajar mengenai ciri-ciri reptil dan juga hubungan antara bentuk tubuh reptil dan fungsinya. Nah, sebelum kita belajar tentang reptil, kemarin kalian sudah belajar tentang burung. Apa saja sih ciri-ciri burung? Yang pertama, burung hidupnya di darat. Mempunyai sayap untuk terbang. Burung memiliki pundi-pundi udara, ini adalah alat pernapasan burung ketika terbang ya. Lalu berdarah panas atau suhu tubuhnya tetap. Memiliki bentuk paruh yang beragam sesuai dengan makanannya. Dan burung berkembang biak dengan cara bertelur. Semoga kalian masih ingat ya apa saja ciri-ciri burung. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian reptil. Apa sih itu reptil? Ayo, ada yang tahu? 4 hewan yang ibu tunjukkan di sini adalah jenis-jenis reptil. Apa itu reptil? Reptil adalah hewan melata yang berkulit bersisik. Coba kalian perhatikan gambar ini, hewan apa dan berapa ya? Lalu kalian tulis, saya menemukan hewan, titik-titik namanya apa, jumlahnya berapa ekor. Ditunggu ya, kalian bisa pause dulu video ini, lalu kalian kerjakan di bagian hewan apa dan berapa. Silakan play lagi videonya untuk lanjut. Nah, hewan apa anak-anak dan berapa yang kalian temukan? Ibu menemukan ada buaya 10 ekor, ada kura-kura 30 ekor, ada penyu 10 ekor, ada ular 20 ekor, ada iguana 10 ekor, ada juga cicak 10 ekor, dan ada bunglon 10 ekor. Apakah kalian menemukan hewan yang sama dan jumlahnya sama? Oke, hewan-hewan ini adalah contoh dari reptil. Nah, sekarang kita mau belajar ciri-ciri reptil apa saja ya. Yang pertama, reptil itu memiliki kulit kering dan bersisik. Coba perhatikan kulit yang ada di gambar ini ya. Ini adalah foto kulit buaya. Dia kering dan bersisik gitu ya. Lalu yang kedua, hewan-hewan reptil ini adalah hewan yang berdarah dingin. Maksudnya, suhu tubuh mereka berubah-ubah seiring dengan berubahnya lingkungan. Inilah mengapa buaya itu suka sekali berjemur untuk menghangatkan dirinya. Lalu ciri-ciri reptil yang lain. Reptil bernafas dengan paru-paru. Oke. Lalu reptil berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga yang bertelur dan melahirkan. Nah, ini Ibu berikan contoh-contoh reptil. Coba. Pertama, ada ular. Ada bunglon. Ini bunglon yang bisa berubah warna ya. Hewan yang berubah warna. Keren sekali. Ada juga penyu. Ada kura-kura. Dan buaya. Nah, kita mau lihat beberapa contoh dari hewan reptil. Bagian tubuhnya, bentuknya, juga fungsinya. Nah, contoh yang pertama adalah penyu. Apa saja bagian tubuh penyu? Yang pertama, penyu punya kepala ya. Kepalanya ini nanti akan masuk ke dalam cangkang beberapa kali kalau dia perlu untuk melindungi diri. Yang kedua, penyu punya mata yang baik untuk melihat di air, tapi tidak di darat. Nah, dikatakan juga di buku bahwa penyu ini buta warna loh anak-anak. Yang selanjutnya, penyu punya tempurung sebagai pelindung organ di dalam tubuhnya. Dan penyu juga punya tungkai belakang sebagai alat kemudi. Ada juga tungkai depan sebagai alat dayung ketika mereka bergerak berenang di lautan. Nah, di Indonesia ada 6 jenis penyu. Ini bermacam-macam ya, penyu itu ada penyu belimbing, penyu hijau, penyu tempayan, penyu pipi, penyu sisik, penyu lekang. Kalian bisa cari tahu lebih lanjut nanti ya tentang jenis-jenis penyu ini.
Nah, kita juga mau belajar bagaimana ya cara penyu bertahan hidup. Yang pertama, penyu dapat menahan nafas 5 jam di dalam air. Penyu ini sekalipun dia hewan laut, dia bernafas dengan paru-paru. Jadi, dia beberapa kali akan naik ke permukaan untuk mengambil udara, lalu dia menyelam. Nah, lama dia menyelam paling lama itu adalah 5 jam. Lalu, penyu ini hidupnya menjelajah. Dia suka menyelam dan juga dia suka menjelajah. Jadi, hidupnya berpindah-pindah, dia bisa menjelajahi lautan itu sangat jauh. Dan yang selanjutnya dia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa bulan. Nah, siklus hidup penyu yang pertama, penyu dewasa akan bertelur di pantai. Jadi dia akan menggali lubang untuk meletakkan telur-telurnya, lalu dia akan tinggalkan telurnya ini untuk beberapa lama ya. Lalu penyu dewasa ini akan kembali ke laut. Nah, telurnya akan menetas. Anak penyu itu disebut dengan tukik. Dia keluar dari cangkangnya. Kemudian setelah keluar, tukik itu akan bergerak menuju laut ya. Dia punya insting untuk langsung pergi ke laut setelah dia menetas. Tukik akan bertumbuh menjadi penyu dewasa. Tukik ini langsung mencari makanannya sendiri, bertahan hidup sendiri di laut. Lalu tukik ini akan bertumbuh menjadi penyu dewasa dan dia akan bertelur lagi. Hewan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah komodo. Hewan ini adalah hewan endemik Indonesia. Maksudnya hewan endemik itu hewan asli Indonesia, cuma ada di Indonesia. Ini adalah jenis kadal yang terberat di bumi. Bisa beratnya itu sampai 100 kg lebih ya anak-anak. Dan panjangnya bisa sampai 3,5 meter. Ini ya yang ibu bilang, komodo ini hanya ada di Indonesia. Tepatnya di Taman Nasional Komodo di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai bagian tubuh komodo, juga fungsinya. Yang pertama, ada mata. Mata komodo ini bisa membedakan warna. Dan dia bisa melihat jarak sejauh 300 meter. Jadi kalau ada mangsa atau ada lawan gitu ya, yang mau memangsa komodo ini, dari jarak 300 meter, komodo sudah kelihatan. Lalu, komodo badannya dilindungi oleh kulit yang bersisik. Komodo juga punya ekor yang panjang sebagai alat pertahanan diri. Lalu, komodo punya cakar untuk menggali lubang, memanjat pohon, juga mencengkeram mangsa. Lidah komodo ini juga hal yang unik ya, karena sebagai alat penciuman dan juga penunjuk arah dalam gelap. Ketika komodo berburu di malam hari, matanya itu tidak bisa melihat karena nggak ada cahaya, karena gelap. Jadi komodo menggunakan lidahnya untuk menunjukkan arah. Oke, bagaimana sih cara komodo bertahan hidup? Yang pertama, komodo punya gigi taring yang tajam, jadi itu bisa mengoyak mangsanya ya. Lalu tadi juga ibu sudah sebutkan punya cakar untuk mencengkeram mangsa. Penciuman yang tajam untuk mendeteksi mangsa. Jadi dari jarak jauh komodo ini sudah bisa tahu ya kalau ada makanan, ada predator yang mau makan dia, gitu komodo sudah tahu. Bagaimana siklus hidup komodo? Yang pertama, komodo bertelur sekitar 20-30 telur. Ini tentu komodo yang dewasa ya. Lalu, telurnya akan menetas setelah 8 bulan dan hidup di pohon. Jadi anak komodo yang sudah menetas ini, dia akan hidup di pohon, nggak langsung hidup di tanah seperti komodo yang sudah dewasa. Kenapa? Ini adalah suatu bentuk pertahanan diri. Ya, komodo akan tinggal di pohon, anak-anak komodo, lalu dia akan makan serangga yang ada di pohon itu. Nah, setelah 1 tahun, anak-anak komodo yang dari pohon ini akan turun dan mulai menjajah tanah. Lalu dia, anak komodo itu bertumbuh menjadi komodo dewasa dengan mencari makan sendiri dan berburu ya. Lalu barulah komodo ini akan menjadi komodo dewasa yang bisa bertelur lagi.
Nah, dari semua yang sudah kita pelajari, kita mau review lagi. Ciri-ciri reptil adalah memiliki kulit kering dan bersisi, dia berdarah dingin, bernafas dengan paru-paru, ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga yang bertelur dan melahirkan. Nah, sekarang karena kalian sudah belajar, tadi ada ciri-cirinya, terus ibu kasih contoh, ada penyu, ada juga komodo, sekarang ayo lakukan ini. Yang pertama, tontonlah satu video mengenai hewan reptil. Lalu, gambarlah hewan tersebut di kertas HVS. Kamu juga boleh mewarnainya ya. Yang ketiga, tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut di kertas HVS. Bisa keunikannya, habitatnya di mana, bagian-bagian tubuhnya, fungsi bagian tubuhnya apa, cara dia bertahan hidup, dan juga siklus hidupnya. Ibu tunggu ya pekerjaan kamu. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran reptil ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya.